Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Insya Allah sehat semua ya. Di sini hujan. Gimana kabar di Jakarta guys? Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pagi ini kita coba inspirasi Quran ya. Kita buka surah Maryam ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Illa kecuali man siapa taba yang bertaubat wa dan amana beriman wa amila dan berbuat solihan kebaikan faulaika maka mereka itulah yadkhuluna mereka akan masuk al jannah surga wala dan tidaklah yuzlamuna mereka dizalimi syai'a sedikit pun. Jadi di sini kita akan bahas sebuah rahasia. Wow, rahasia supaya bisa masuk surganya Allah dan tidak dizolimi sedikit pun. Salah satunya adalah satu illa mantaba. Syarat pertama supaya kita bisa merasakan nikmatnya masuk surganya Allah tanpa dizolimi sedikit pun adalah di sini siapa orangnya? Satu, kecuali siapa yang bertaubat. Jadi ketika teman-teman bertaubat kepada Allah, setiap sholat kah, setiap melakukan kesalahan kah, setiap menjandari kekhilafan kah, maka insya Allah rewardnya adalah teman-teman insya Allah berhak masuk ke jannahnya Allah, surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua wa amana. Yang kedua, siapa lagi yang berhak masuk surganya Allah? Mereka yang beriman dan orang yang beriman. Nah, satu tadi apa? Dia selalu bertaubat, kemudian dia selalu menjaga keimanannya, meningkatkan kualitas keimanannya, meyakini bahwa semua takdir Allah adalah baik. Semua yang dia rasakan adalah baik ya. Pokoknya apapun kejadian yang dirasakan, apapun yang didapatkan semuanya adalah baik menurut Allah. Maka dia sangat meyakini bahwa rizki itu dari Allah. Segala kejadian itu terjadi atas kehendak Allah, maka dia akan ridho dengan ketetapan Allah dan sangat yakin dengan kemahabesaran Allah. Kemudian yang ketiga wa amila sholiha, dan orang yang senantiasa konsisten, selain konsisten menjaga keimanannya, mereka adalah orang yang senantiasa konsisten menjaga amal solehnya. Masya Allah. Mereka yang tadi selalu bertobat, yalah kalau orang udah bertobat insya Allah karena dia pernah mengaku salah, kemudian menyadari kesalahannya, ibaratnya air teh ya. Saya sering bilang kalau air teh disiramin dengan air putih terus ya, maka dia akan jadi putih. Jadi air putih itu ibaratnya istighfar, tobat kita ya. Teh itu ibarat dosa-dosa kita. Maka kalau kita selalu mengiringi segala amal kita, setiap hari kita, setiap amal kita dengan tobat, insya Allah semakin bersih ya. Makanya disunahkan untuk senantiasa istighfar 70-100 kali. Itu yang Rasulullah lakukan sebelum tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Jadi 3 orang yang selalu bertobat, yang menjaga keimanannya, senantiasa konsisten dengan amal solehnya, faulaika, dan maka mereka itulah yadkhulunal jannah, mereka insyaallah pasti akan masuk surganya Allah, wala yuzlamuna syai'a, tidak akan dizalimi sedikit pun. Masya Allah ya, karena udah ngaku salah, kemudian dia membuktikannya dengan menjaga keimanannya, senantiasa berada di jalur taat, tidak keluar dari jalur yang tidak diridhoi Allah. Kemudian dia buktikan taubatnya dengan senantiasa konsisten menjaga amal-amal solehnya. Next, and then langsung apa? Surga seperti apa sih? Jannati adeninil lati wa'adar rahman. Jadi surga Aden, jannati Aden, surga Aden allati wa'adar rahman, allati yang wa'ada telah menjanjikan ar-rahman Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, ibadahu hambanya bil ghaib ya. Walaupun surga itu enggak tampak kan, masih gaib gitu ya. Ya, jadi Allah janjikan dengan surga yang masih gaib, yang belum tampak, yang tidak tampak, sementara belum tampak ya. Surga Aden. Jadi surga Aden khusus untuk mereka yang senantiasa bertobat, beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Aden. Ya, kemudian apa? Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Innahu sesungguhnya kana adalah dia wa'duhu janjinya ma'tiya, pasti ditepati. Jadi di sini ini ayat nih yang kalau teman-teman gini, apa iya Allah akan menepati janjinya? Pasti Allah tepati. Jadi
apa kalau Allah berjanji itu pasti ditepati dan teman-teman nggak usah ragu. Kalau bahasanya ada seorang teman Facebook tuh bikin status gini, ragumu adalah rugimu. Jadi kalau kita ragu kita rugi gitu. Kalau dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah nggak usah ragu, itu udah pasti insya Allah petunjuk gitu ya, pedoman hidup ya. Tugas kita ya mempelajari, memahami, menghafalkan, mengamalkan, kemudian menyebarkan. Oke ya. Nah, ada lagi cirinya. Apa sih habitnya mereka selama dalam surga itu? La yasma'una fiha, mereka tidak mendengar fiha di dalamnya lagwa, perkataan yang sia-sia ya, hal yang sia-sia, illa kecuali yang selamat. Jadi yang didengarkan itu hanya perkataan yang selamat, bukan perkataan yang sia-sia ya. Jadi kalau bahasanya pembicaraannya selalu pembicaraan yang berfaedah, yang bermutu ya. Innahu, sesungguhnya dia walahum, dan bagi mereka rizki mereka fiha di dalamnya, bukrotan pagi hari, wa asyiya dan sore hari. Oh masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, hujannya tambah besar. Di sini masih banjir tuh ya, di sini hujan terus. Semoga Allah ijabah semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Jadi karena di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, sesuatu yang sia-sia kecuali yang selamat. Ya itu ya masya Allah ya, makanya orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, maka bagi mereka walahum rizkuhum, maka bagi mereka rizki mereka fiha di dalamnya, bukroh pagi hari, wa asyiya dan sore hari. Masya Allah ya. Makanya betul kalau teman-teman punya masalah ya, punya hal yang nggak enak itu nggak usah diceritakan ya. Apalagi kan ada tuh orang yang tipenya dikit-dikit cerita, orang sama baru kenal cerita permasalahannya, jangan ya. Justru kita akan jauh dari solusi ya. Kan ada tuh yang kalau hobi ngobrol ya, cerita terus tanpa sadar, menceritakan semuanya ya. Akhirnya tadinya ngomongnya tidak sia-sia, jadi ngomong yang sia-sia gitu ya. Kalau kita memang belum bisa ngontrol diri kita, lebih baik kita menghindari. Kalau kita bisa kontrol, bagus, silakan gitu ya. Silakan silakan ya bergabung, berbicara dengan siapapun gitu. Yang penting kita punya kontrol diri. Kalau nggak bisa ya lebih baik dihindari. Oke, ini supaya apa ya? Supaya kita bisa merasakan nikmatnya surga Aden gitu ya. Kemudian di situ dikatakan apa? Surga Aden itu, tilka itu al-jannah, surga, allati yang nurisu, kami wariskan, min ibadina, dari hamba kami, man kana, yang adalah dia taqiyya, yang bertakwa. Masya Allah. Jadi surga Aden itu ya, surga yang di dalamnya tidak dizolimi, diberikan rezeki pagi dan sore hari, diberikan kepada mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu artinya apa? Mengamalkan semua perintah Allah, mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. So, mulailah dari diri kita sendiri, kita didik diri kita ya untuk senantiasa berada dalam track yang Allah ridhoi. Jangan keluar dari track, dari jalur yang Allah tidak ridhoi, karena sesungguhnya kita yang akan rugi sendiri. Semoga Allah memberikan keberkahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Langsung dari Banjarmasin. Semoga teman-teman bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Thank you.